Program ini merupakan program yang dibuat untuk memprediksi mahasiswa, apakah mahasiswa itu tergolong orang yang boros atau orang yang irit. Jadi di sini saya menggunakan metode cross validation untuk memisah antara data training dan juga data testing. Data training ini itu nantinya akan dimasukkan atau diberikan kepada sistem untuk dipelajari, dan sedangkan data testing itu yang akan diberikan kepada sistem untuk dites atau diuji cobakan apakah sistem itu memiliki akurasi yang tinggi atau rendah. Setelah itu saya akan menggunakan metode dari KNN atau bisa disebut K-Nearest Neighbor Classifier. Nah, metode ini yang akan saya gunakan pada program kali ini. Untuk yang pertama, memanggil dulu dataset yang sudah saya sediakan. Kira-kira dataset saya seperti ini. Jadi, di sini ada 3 parameter, yaitu yang pertama pemasukan, yang kedua pengeluaran, dan yang terakhir keterangan. Nah, pemasukan dan pengeluaran ini itu merupakan X dari tabel, dan keterangan itu adalah label yang akan saya beri parameter Y. Untuk mengambil dataset, kita perlu yang namanya fungsi read.csv yang telah disediakan oleh library Pandas. Nah, pertama kita harus import dulu library-nya seperti ini. Jadi import Pandas spd. Kemudian, nah di sini Pandas itu kita panggil. Nah, dengan menggunakan fungsi read.csv-nya. X, saya menyediakan variabel X dan mengisi X dengan dataset. Nah, ini bacanya, ambilkan dataset pada semua baris di kolom ke indeks 0 dan indeks 1. Nah, berarti X ini akan berisi semua baris yang ada dalam dataset saya hanya pada indeks 0 dan indeks 1. Nah, berarti kan yang pertama ini ya. Yang pertama ini sama yang kedua. Nah, sedangkan untuk Y-nya saya ambil semua baris yang ada pada data saya itu pada kolom ke indeks kedua. Jadi yang label yang isinya hanya 01. Gitu. Oh ya, saya belum menjelaskan juga. Nah, 01 ini apa? Jadi pada tabel saya 0 dan 1 itu adalah numerik yang saya berikan untuk menandai bahwa 0 itu merupakan anak yang irit dan 1 itu adalah anak yang boros. Nah, ini saya ganti 01 supaya bisa dijalankan oleh algoritma ini. Untuk print dataset, kita lihat yang muncul seperti apa. Nah, ini terlihat bahwa data yang tampil itu sama persis dengan data yang saya miliki. Kemudian, setelah data berhasil kita dapatkan, ini saya matikan dulu. Nah, kita akan mencari nilai K yang efektif digunakan pada KNN. Nah, jadi saya telah membuat sebuah fungsi itu untuk mencari nilai K yang optimum untuk digunakan di metode KNN-nya. Jadi metode fungsinya seperti ini. Saya beri nama get K in KNN. Yang pertama kita sediakan dulu K range-nya. Jadi K nanti akan saya pakai K sama dengan 1 hingga K sama dengan 10 di sini. Nah, itu saya pakai untuk perulangannya. Nah, K ini, K di dalam perulangan akan saya isikan kepada N neighbor. Ini apa? Lah, N neighbor ini itu merupakan jumlah K yang dipakai dalam metode KNN ini, dalam algoritma KNN classifier. Nah, setelah itu, K kan jumlahnya ya. Jumlahnya KNN berarti tetangga terdekat yang mau dipakai itu berapa. Nah, gitu. Jadi saya pakai ini K. Kemudian dari situ kita akan mengambil deh skornya. Skor yang paling tinggi itu terdapat pada K yang keberapa gitu. Nah, di sini untuk memanggil skornya kita butuh yang namanya fungsi cross values score atau cross validation score yang diambil dari library sklearn model selection yang ini ya. sklearn model selection saya import cross validation score. Setelah itu kita pakai. Nah,
di dalam parameter yang terdapat pada Crossfell score ini itu ada 5 parameter yang digunakan, yakni yang pertama kita membutuhkan KNN-nya, jadi K, jumlah K tetangga terdekat tadi, ini yang diambil dari K nearest neighbor. Nah, selanjutnya kita butuh juga parameter X, dari data X, kemudian data Y, data label, dan yang ketiga itu CV sama dengan 4 lah. CV ini apa? CV ini adalah cross validation, jadi jumlah K istilahnya ya, jumlah K pada cross validation. Nah, di sini saya pakai 4. Ini nanti akan saya buktikan juga bahwa 4 ini merupakan K yang terbaik. Nah, itu nanti kita buktikan. Untuk yang saat ini kita cari K nearest neighbor-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada scoring. Di sini scoringnya saya pakai akurasi karena saya ingin mengambil akurasi dari Crossfell score ini. Nah, kemudian kita tambahkan skornya, ini rata-rata dari skor yang sudah kita hitung itu ke dalam array yang sudah saya sediakan. Jadi di sini saya menyediakan array kosong. Nah, coba kita jalankan ya. Ini nanti akan keluar sebuah grafik yang mana K optimumnya itu berada pada K yang keberapa. Nah, di sini terlihat bahwa K yang teratas itu berada pada K sama dengan 1 yang ini, kemudian K sama dengan 3, dan K sama dengan 6. Nah, saya akan pakai yang K sama dengan 6. Kenapa? Karena menurut saya K sama dengan 6 itu adalah K yang paling tinggi. Karena setelah K sama dengan 6, ini cenderung turun dan tidak naik lagi. Makanya saya pakai K sama dengan 6. Oke, setelah ini selesai, setelah K-nya sudah ketahuan ya, K berapa ternyata di KNN yang paling optimum. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Ini saya matikan dulu. Yang tadi seperti yang saya bilang, Crossfell accuracy itu merupakan fungsi yang saya buat untuk mengetahui nilai k-fold-nya itu apakah yang saya pakai 4 tadi benar-benar sudah optimum atau belum. Nah, sekarang kita akan ke fungsinya. Saya beri nama cross value accuracy. Nah, ini. Jadi metodenya hampir sama. Saya menyiapkan dulu range-nya. Di sini saya pakai 2 karena value dari cross validation itu minimal 2 perulangan, 2 iterasi. Setelah itu saya menyediakan juga array kosong, lalu kita berikan perulangan untuk mengulangi jumlah K ini sampai dengan 10 iterasi. Nah, ini sama ya, semua sama, ke bawahnya juga sama, saya menampilkannya juga sama. Coba kita jalankan dulu. Nah, ini nantinya juga akan keluar sebuah grafik K yang mana nantinya akan keluar K yang paling optimum itu berapa. Jadi jika yang tadi KNN-nya, lah sekarang ini K-nya yang saya beri, K di CV-nya. Nah, di sini terlihat berada pada posisi K sama dengan 4 dan ini memiliki skor 0,85. Jadi tingkat akurasinya itu adalah 0,85 pada K sama dengan 4. Oke, sekarang sudah tahu K-nya yang paling optimum berapa. Kemudian K tersebut kita akan pakai untuk klasifikasi atau prediksi data. Ini saya matikan dulu. Nah, kita sudah dapat nih 2K yang dibutuhkan untuk metode ini, yaitu K dari KNN-nya saya pakai 6, kemudian K di k-fold-nya saya pakai 4. Nah, ini n split itu adalah K di k-fold pada fungsi k-fold. Untuk memakai fungsi k-fold kita perlu import terlebih dahulu sklearn. Dari modul sklearn kita import k-fold yang ini untuk bisa dijalankan pada program. Nah, setelah itu baru kita cari indeksnya. Nah, kita tahu bahwa cross validation itu memiliki iterasi seperti ini. Jadi misalkan di contoh ini ada 5 iterasi, maka seluruh data ini, anggap saja ini total sampel ini adalah seluruh data yang saya miliki. Nah, jika kita menggunakan 5 iterasi, maka data tersebut akan dipartisi menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang mana 80% itu akan dijadikan data training atau data latihnya, sedangkan yang sisanya itu akan dibuat data tes.
setelah itu kan ini bagi 5, kemudian data tes ini pada masing-masing iterasi akan ditempatkan ke tempat yang berbeda-beda. Di sini terlihat bahwa pada iterasi 1 data tesnya itu berada pada partisi 1, nomor 1 di sini. Nah, untuk iterasi yang kedua, data tes akan digeser ke wadah yang kedua. Untuk yang ketiga dan seterusnya itu akan diletakkan berdasarkan jumlah iterasinya. Jika di iterasi 3, maka di nomor 3, 4 di nomor 4 dan seterusnya. Seperti ini ya cara kerja dari cross validation. Nah, di masing-masing iterasi ini itu akan nanti diambil sampelnya untuk dilihat akurasinya itu berapa. Nah, saya hanya pakai 4 iterasi kan, berarti data saya akan dibagi menjadi 4. Kita akan coba tampilkan terlebih dahulu indeksnya. Ini saya menampilkan indeks. Apakah sudah benar indeks saya pada iterasi pertama itu berada pada wadah yang pertama dan seterusnya. Jadi pada iterasi yang pertama saya beri nama volt 1. Nah, ini data tesnya terletak pada indeks 0 sampai 4. Berarti 5 data terawal. Kemudian pada volt yang kedua atau iterasi yang kedua itu berada pada 5 sampai dengan 9. Indeksnya ya ini ya. Ini bukan data, ini indeks. Berarti sudah benar kan ini ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa memakai indeks tersebut untuk memanggil nilainya. Nah, caranya seperti ini. Jadi saya memberikan variabel yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, jadi pada masing-masing x dan y itu saya beri data train dan data testnya. Untuk memanggilnya xtrain misalnya ya, jadi xtrain ini akan saya panggil data x saya tadi itu saya isi dengan panggil data x saya dengan indeks yang ada di train index, yakni yang ini. Nah, jadi data train itu yang ini, indeks train. Nah, jadi data saya akan dipanggil berdasarkan indeks ini untuk yang iterasi pertama. Ini saya menjelaskan iterasi pertama dulu ya. Jadi data saya yang akan dipanggil 567. Nah, 567 yang mana? Ini pada indeks pertama ya. Ini 567 berarti data trainnya itu adalah 2 kolom awal yang ada pada tabel saya itu pada indeks ke-5. Indeks ke-5 itu ini, bukan yang ini ya. Tapi yang indeks ke-5 itu adalah data nomor maaf. Yang ini maksud saya. Yang 500 sama 300 itu ke bawah. Semua ini akan dipanggil 2 kolom ini ya. Nah, sampai dengan sini itu akan dipanggil dan dimasukkan kepada train index. Kemudian setelah itu kan kalau dari situ kita akan dapat memanggil atau memisah antara data train dan data testnya itu menggunakan fungsi dari keyfold tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan proses prediksi atau peramalan ini. Jadi saya sudah membuatkan fungsi proses untuk menjalankan prediksinya. Ini adalah fungsi untuk prediksinya, yakni yang pertama kita butuh yang perhitungan dari KNN, yang mana di sini saya pakai KNN titik fungsi yang terdapat di KNN yaitu fit. Nah, fit ini adalah fungsi untuk menghitung, untuk menyekolahkan istilahnya ya, menyekolahkan sistemnya supaya sistem ini memiliki sedikit pengetahuan tentang data saya. Kemudian variabel prediksi yaitu y prediction. Nah, ini memakai fungsi predik pada KNN. KNN titik predik yang di dalam parameternya itu kita membutuhkan xtest tadi. Kita akan menjalankan proses ini. Kita sudah dapat, jadi data yang kita prediksi itu memiliki label yakni 0, 1, 0, 1, 0. Nah, sedangkan data aslinya itu adalah 0, 1, 0, 1, 1. Berarti yang salah itu data yang terakhir. Ini data yang prediksinya salah. Nah, berarti kita memiliki dari 5 data kita memiliki 4 prediksi yang benar dan 1 yang salah. Di sini juga ditampilkan tingkat akurasinya sebesar 0,8 atau bisa disebut juga
memiliki tingkat akurasi 80%.